Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, melanjutkan pembahasan materi yang kemarin, hari ini kita akan membahas tentang matematika. Nah, matematika yang akan kita bahas hari ini adalah lanjutan dari materi kemarin tentang pecahan ya, materi yang kedua, yaitu tentang mengurutkan bentuk pecahan. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang mengubah bentuk pecahan, dari mulai pecahan ke desimal, dari mulai ke pecahan ke persen. Nah, itu adalah langkah pertama untuk mengurutkan bentuk pecahan. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu adalah berbagai bentuk pecahan ya. Jadi nggak cuma pecahan sederhana, tapi nanti ada pecahan campuran juga. Nah, karena bentuknya itu berbeda-beda, untuk mengurutkan pecahan harus disamakan dulu bentuknya. Bisa misalkan dirubah ke persen semuanya, bisa juga dirubah ke desimal semuanya, seperti itu ya. Nah, kali ini Bapak akan memberikan cara mengurutkan pecahan yang berbeda bentuk itu. Ada dua cara yang bisa kalian kerjakan. Nah, yang pertama itu bisa mengurutkan pecahan dengan mengubah bentuk semua ke desimal. Nah, jadi menggunakan bentuk desimal ya. Jadi semua soalnya itu kalian rubah dulu ke bentuk desimal. Oke. Nah, ada juga yang kedua, ini yang paling mudah biasanya menggunakan atau mengurutkan dengan menggunakan bentuk persen. Nah, ini biasanya yang banyak digunakan. Oke. Nah, untuk mempermudah penjelasannya, mari kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Nah, ini Bapak hapus dulu. Oke. Misalkan untuk mengurutkan bentuk pecahan. Contoh soal ya. Contoh. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, soalnya itu ada 1/2, ini bilangan pecahan campuran ya. Lalu ada 0,4, lalu ada 25%, dan satu lagi yang mudah aja lah ya, 3/4. Oke. Nah, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ada 1/2, ada 0,4, ada 25%, dan ada 3/4. Nah, untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan ini, tadi kan Bapak sudah bilang kalian bisa menggunakan dua cara. Pertama, ubah dulu semuanya, jadi samakan dulu bentuknya ya. Bisa ke desimal atau bisa ke persen. Nah, yang akan kita kerjakan yang pertama ini adalah menggunakan atau mengubah semuanya itu menjadi bentuk desimal ya. Oke, perhatikan. Di antara soal ini ada juga yang sudah berupa desimal, yaitu yang 0,4. Berarti yang 0,4 ini kalian tidak usah tulis ya, karena tidak usah kalian ubah karena sudah bentuknya 0,4. Oke, kalian tinggal tulis saja di sini 0,4. Nah, nanti kita cari lagi yang lain. Nah, yang kita ubah yang pertama adalah 1/2. Karena 1/2 ini bilangan pecahan campuran, maka kalian harus ubah dulu ke pecahan biasa. Oke. Nah, misalkan ini 1/2 ubah ke pecahan biasa, berarti 2 dikali 1, 2. Terus ditambah 1 ya, jadi 3/2. Nah, ini untuk pecahan biasanya jadi 3/2. Oke, nah untuk mengubah ke desimalnya, kalian tinggal bagi saja. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu kan 1,5. Nah, ini adalah pecahan desimal dari 1/2 ya. Nah, kita tulis saja di sini. 1,5. Nah, yang apa? 1/2 ya. Di sini nih, biar nggak bingung. Ini 1/2. Oke. Nah, sekarang yang harus kita rubah itu adalah yang 25%, ya kan? Yang 25%. Nah,
kalian tahu sendiri 25% itu sama dengan 25/100 ya kan? Kemarin udah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, 25/100 berarti kalau untuk dijadikan desimal tinggal 25 aja dibagi 100 ya kan? Nah, 25 dibagi 100 itu kalau kalian nanti hitung bisa jadi 0,25 gitu. Jadi kalau untuk mengubah persen ke desimal itu mudah ya, karena persen itu kalau misalkan 100% ya, 100% itu sama dengan 1. Nah, berarti kalau misalkan 25% itu adalah seperempatnya atau 0,25-nya. Nah, kalian berarti tinggal tulis di sini nih ya, 25% itu sama dengan 0,25. Nah, berarti tinggal yang terakhir yang kita rubah itu adalah yang 3/4-nya. Nah, yang ini nih. Oke, kita tulis di sini 3/4. Nah, 3/4 ini untuk mengubahnya berarti sama aja dengan membagi 3 dibagi 4. Nah, untuk 3 dibagi 4 ini atau cara termudahnya adalah kalian harus ingat 3/4 ini sama dengan 0,75. Hasil dari mana? 0,75 ini hasil dari pembagian 3 dibagi 4. Nah, ini cara ngitungnya ya. 4 ini kan nggak bisa nih, berarti ini kita tambah 0 di sini. Nah, ini jadi 0 depannya dikasih koma. Ya kan? Nah, sekarang 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30 dikali 7 28. Nah, sisanya tinggal 0 kurangi 2 0 kurangi 8 2 ya kan. Nah, sekarang 4 ini turun 0 kan. 4 dikali berapa yang hasilnya 20 dikali 5. Nah, ini 20 0. Jadi kalau kalian bertanya 3/4 ini hasilnya 0,75 dari mana? Nih, dari pembagiannya. Oke, berarti di sini tinggal tulis 0,75. Nah, di sini kalau ini kan udah sama bentuknya nih semua nih, ya. Kalian tinggal urutkan aja dari yang terbesar. Yang terbesar yang mana? 1,5. ini berarti yang ini ya, yang 1/2. Nah, berarti jawabannya adalah 1/2 titik koma terus mana lagi? Yang paling besar ini ya 0,75. 0,75 ini milik yang 3/4. Berarti tulis di sini 3/4 titik koma setelah 0,75 0,4 atau 0,25. Nah, awas jangan salah pilih ya. Jangan 0,25 dulu, 0,4 dulu. Kenapa? Karena 0,4 ini sebenarnya di sininya ada nolnya nih. Jadi 0,40. Oke. Berarti 0,4 di sini. Nah, yang terakhir adalah 25%. Atau yang 0,25 tadi. Oke, nah jadi jawaban urutan yang terbesar 1/2, 0,4, 25%, dan 3/4 itu adalah yang ini. Ya, 1/2 dulu, ya. Baru 3/4, oke. Baru 0,4, yang terakhir adalah yang 25%. Oke, itu adalah contoh soal yang pertama untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar menggunakan cara merubah ke desimal. Kalau untuk mengurutkan dari yang terkecil juga sama, caranya sama aja. Oke, hanya nanti pas mengurutkan dari yang terkecilnya, tinggal pilih aja yang terkecilnya. Nah, cara yang kedua yang bisa kalian gunakan, oke, yang kita bahas sekarang ini adalah dengan menggunakan atau merubah bentuk ke persen. Nah, ini sebenarnya banyak digunakan karena lebih mudah. Oke, Bapak Ibu dulu ya. Yang mau catat silahkan kalian bisa catat. Soalnya kalau pakai yang sama aja deh sebagai pembandingnya jadi mudah ya. Bentar, ini ada yang hapus. Aduh salah. Ctrl Z. Oke. Nah, sekarang urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Soalnya masih sama, cuma kita menggunakan ubah ke persen ya. Persen. Oke. Nah, untuk mengubah ke persen itu kalian tinggal dikali saja per 100%. Misalkan ini kan ada yang udah persen ini ya, 25%, berarti nggak usah kalian tulis ya, nggak usah kalian ubah. Nah, kita ubah dulu yang 1/2. Untuk mengubahnya ke persen, kalian bisa gunakan
ubah dulu ke pecahan pecahan biasa. Yang 2 dikali 1, 2 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 3/2. Karena mengubah persen itu mengubah ke per 100, nah dikali aja. Dikali 100%. Oke, nah ada yang bisa dibagi? Bisa nih 100 dengan 2. 100 dibagi 2 itu hasilnya adalah 50. Berarti hasilnya adalah 50% ya. Sorry. 50 kali 3, 150%. Nah, tulis di sini. 150%. Ini yang 1/2. Oke. Nah, kita tulis dulu nih di sini nih. 150%. Ini tuh yang ini ya, yang 1/2. Susunannya samain aja. Nah, berarti yang sekarang kita ubah adalah 0,4. 0,4. Oke. 0,4 ini pecahan desimal. Nah, untuk mengubahnya sebenarnya kalian bisa langsung dikali saja 0,4 dikali 100%. Ya. 0,4 dikali 100% itu jawabannya adalah 40%. Dari mana? Ini aja nih. 0,4 depannya ada 0,1 ya. Nah, kita hapus dulu 0,1-nya dengan cara apa? 0 ini nih. Sorry. Nah, cara menghitungnya ini, nah kita coret. Nah, yang dari 100 ini kita coret juga 0-nya 1 untuk menghilangkan komanya. Berarti tinggal sisa 4 kali 10 kan? Jawabannya adalah 40%. Oke, kita tulis di sini 40%. 0,4 itu adalah 40%. Ya, yang 25% ini nggak usah kalian ubah, tinggal tulis saja 25%. Titik koma yang terakhir nih 3/4. Di sini aja nih. 3/4. Tinggal dikali ya 100%. Ya kan? Nah, kalau untuk dari pecahan ke persen mah tinggal dikali 100% aja. 100 bisa nggak dibagi 4 nih? Bisa ya? 100 bisa dibagi 4, jawabannya adalah 25. Nah, 25 tinggal dikali 3, berarti jawabannya adalah 75%. Oke, sudah ketahuan nih, 75%. Nah, berarti yang 1/2 ini kan tadi ya, jadi ini 150% dirubahnya. Lalu yang 0,4 berubah bentuknya jadi 40%, yang 25% ini tetap, yang 3/4 berubah bentuknya menjadi persen, jadi 75%. Nah, setelah ini kalian tinggal urutkan mana yang paling besar. Ini kan ya, yang 150% ya. Berarti jawabannya yang ininya ya, yang ditulis yang soalnya, bukan yang hasilnya. Nah, berarti 1/2 titik koma. Nah, ini udah berarti yang ini nih ya, yang 3/4. 3/4 titik koma, ya kan? Lalu yang 0,4 nih, 40%. 0,4 titik koma yang terakhir adalah 25%. Nah, ini adalah cara untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk dari yang terbesar ke yang terkecil dengan mengubah bentuknya, semuanya itu dibentuknya dirubah ke persen. Oke, jadi catatan buat kalian, ada 2 cara untuk mengurutkan pecahan, baik itu yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama dengan menggunakan cara merubah bentuknya ke desimal atau mengubah ke persen. Kalian bisa pergunakan cara yang menurut kalian itu mudah. Oke, bisa menggunakan desimal. Kalau yang misalkan gampang pakai desimal, Pak, silakan pakai desimal. Kalau yang pakai persen lebih mudah, silakan pakai persen. Tapi biasanya Bapak mengubahnya ke yang persen biar lebih mudah. Tapi kalian terserah mau pilih cara yang mana. Oke, sekarang setelah mengurutkan dari yang terbesar, kita latihan soal yang dari yang terkecil, oke? Nah, ini nih. Kita hapus dulu. Oke, oh ini nih. Ini ganti dari yang terkecil. Ah, dari yang terkecil. Aduh, merah, nggak apa-apa ya. Oke, contoh soalnya misalkan yang pertamanya ada berapa ya? 45%. Lalu ada berapa ya?
1/2 welah yang gampang. Lalu ada juga 0, berapa ya? 0,8 lah ya. Ada juga yang terakhir berapa ya? Kita coba dengan 1/3/4. Oke, urutkan dari pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, untuk mengerjakannya, kalian kan tadi sudah diberi tahu ya, bisa menggunakan mengubah bentuknya ke desimal atau mengubah bentuknya ke persen. Kita kerjakan aja pakai dua cara tersebut ya. Yang pertama kita ubah dulu ke desimal. Ini sudah ada yang desimal nih ya, berarti nggak usah dikerjakan. Oke, kita ubah dulu nih. Yang 45% nanti hasilnya taruh di sini. Oke, 45% ini sama dengan 45/100, ya kan? 45/100. Nah gini deh, biar kalian tidak pusing. 45% ini sama dengan 45/100. Untuk menjadi desimal berarti tinggal dibagi aja. 45 dibagi 100. Jawabannya adalah 0,45. Oke, kalian bisa catat di sini hasilnya nih. 0,45 titik koma. Yang kedua, yang 1/2. Bapak pikir kalau untuk 1/2 kalian harus sudah hafal ya, nggak usah dihitung lagi. Kalau 1/2 itu kan setengah. Setengah itu sama dengan 0,5. Nggak usah kalian hitung, karena ini mah harus sudah tahu. Oke, berarti di sini tinggal tulis nih 0,5 titik koma. Nah, 0,8 mah nggak usah dirubah ya, karena dia udah pecahan desimal. Kalian tulis aja di sini lagi nih 0,8. Nah, sekarang yang kita hitung yang terakhir adalah 1/3/4. Nah, 1/3/4. Oke. Kita ubah dulu ke pecahan biasa supaya mempermudah kalian mengubahnya. Kita lihat 4 kali 1 4 ya. Ini ya. Lalu dari 4 ini ditambah 3, berarti hasilnya adalah 7/4. Nah, gimana caranya untuk merubah ke desimal? Tinggal dibagi aja. 7 dibagi 4. Nah, 7 dibagi 4-nya berapa? Itu jawabannya dari desimal apa tuh namanya? 7/4. Oke, 7/4 itu 7 dibagi 4 itu hasilnya adalah 1,75. Ini, oke. Nah, jadi setelah kalian menemukan semuanya, yang 45%, terus yang 1/2, yang 0,8 dan 1/3/4 itu kalian lupa Bapak ini belum ditulis di ujungnya. Nah, di atas maksudnya. Nah, ini tinggal tulis 1,75. Nah, setelah menghitung semua, silakan kalian urutkan dari yang terkecil. Pakai merah deh. Nah, mana yang terkecil menurut kalian? Ini ya. Ini yang terkecil. Oh, berarti jawabannya ini nggak akan beda jauh sama soal ya ternyata. 0,45 ini berarti 45%. Nah, titik koma. Terus selanjutnya adalah ini ya 0,5. Nah, 1/2 titik koma. Lalu ada ini ya 0,8 nih. 0,8 titik koma 1,75 atau 1/3/4. Ternyata soalnya sudah berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nggak apa-apa lah ya. Oke, nah ini adalah cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, nah sekarang kita akan coba lagi dari yang terkecil sampai yang terbesar, tapi ganti soalnya ya, karena ini soalnya sudah berurutan. Oke, silakan yang mau catat, kalian bisa catat. Oke, cara yang pertama tadi kan mengubah ke bentuk desimal. Nah, yang kedua yang akan kita pakai itu adalah gunakan cara yang mengubah ke persen. Oke, kita ganti deh soalnya ya. Misalkan di sini 0,25, lalu ada 0,10, lalu ganti lagi ada 2/5, lalu titik koma ya.
Ini jangan 0,25 deh, 0,45 weh. Nah, ada lagi misalnya 2 berapa ya? Aduh, bingung. 2 per 3 deh ya. Oke, berarti ada 2 pecahan desimal dan ada 2 pecahan biasa. Oke. Nah, yang selanjutnya kan kita akan ubah dulu. Kalau yang tadi dari desimal, sekarang kita ubah ke pecahan persen ya. Persen berarti 0,45 nih ya. 0,45 ini tinggal dikali 100% aja. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, untuk menghilangkan nolnya, kalian coret aja yang di 101, yang ini 1. Berarti jawabannya tinggal berapa nih? 45 kali 10 ya. Berarti, ada 2, 0,45 jawabannya. Sorry, 0,45. 45% maksudnya. Jadi 0,45 itu adalah 45%. Oke. Nah, yang kedua 0,10. Tulis ini nih. 45%. Nah, yang kedua 0,10. Nah, 0,10 kalian tinggal kali 100% sama kayak yang tadi ya. Nah, 0,10 kali 100. Nah, ini ada koma, 2 angka di belakang koma ya. Kita hilangkan dulu nantinya. Jawabannya itu pasti adalah 10%. Oke, tadi ada gangguan sedikit. Nah, yang ketiga yang harus kita ubah, mana ini titanya? Ini. Tulis dulu di sini, titik koma 10%. Oke. Nah, yang ketiga yang 2/5 ya. 2/5 ini tinggal dikali 100% juga sama. 100 ada bisa dibagi 5. Ini jawabannya 20 ya. Ini tinggal dicoret nih. 20 kali 1 sama dengan 20. Berarti 20%. 20%. Yang terakhir yang harus kita ubah adalah yang 2/3. 2/3 ini, ini tinggal dikali. Apa saja. 2/3 untuk mengubah ke persen tinggal dikali 100% aja. 100 bisa nggak dibagi 3? Koma-komaan ya, nggak apa-apa. 100 dibagi 3 itu 33,3 ya. Nah, untuk mempermudahnya kita kalikan dulu aja yang atasnya lah. 2 kali 100, 200 ya. 200/3 kurang lebih nanti hasilnya jadi 66,6%. Sebenarnya ada koma panjang, cuma untuk mempermudah kalian aja. Nah, ini kita tulis 66,6%. Nah, sekarang tinggal kalian urutkan aja dari mulai yang terkecil. Mana yang terkecilnya? Ini atau ini? Yang 10, 20 atau 45. Berarti jelas ya. Yang paling terkecilnya adalah yang 10%. Berarti yang ditulis jawabannya itu adalah ini nih, yang ini, yang soal, bentuk soalnya. 0,10 titik koma, setelah itu yang 20% ya. Berarti pemiliknya adalah ini nih. Yang 2/5 titik koma, setelah itu yang ini nih 45% atau 0,45. Tulis di sini 0,45. Nah, yang terakhir yang paling besar mungkin ya. Yang ini yang 66,6% atau pemiliknya adalah yang ini. Nah, 2/3. Nah, ini adalah jawaban dari mengurutkan pecahan dari yang terkecil 0,45, terus 0,10, 2/5, dan 2/3. Ini jawabannya. Oke, jadi kalian sudah
belajar tentang mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil, terus yang terkecil ke yang terbesar menggunakan dua cara yang biasa digunakan. Itu adalah cara yang termudah ya, untuk mengubah ke desimal atau mengubah ke bentuk persen. Nah, silakan kalian bisa gunakan cara yang menurut kalian mudah. Oke, nah sekian pembelajaran dari Bapak. Jangan lupa catat materinya. Nanti akan ada soal latihan. Oke, kita lanjutkan nanti. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar.